Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi di Khairum dan semoga di ruangan ini kita mendapatkan banyak kebaikan. Amin. Dan menjadi output kebaikan buat kita semua. Dan di sini sudah ada Kang Septian Sebagai penjual barang thrifting. penjual barang thrifting. Ini dia. Sebenarnya barang thrifting itu udah lama ya sebenarnya. 3 tahun kemarin juga udah rame ya. Sebenarnya kan? lebih ya. Lebih ya, dari ya. 90-an ya. 90-an. Oh, kalau bicara Iya, barang Sejarahnya Cibadak gitu. Cibadak, benar. Dulu namanya disebut Cibadak, Cibadak Mall. Digusur, pindah tempat lokasi ke Kelapa. ya ke kebun kelapa. Kebun Kelapa. Itu belum di Indonesia belum ramai tuh. Masih di Bandung ya? Masih di Bandung betul. Terus Medan. Terus mulai Jakarta. Akhirnya banyak yang suka dengan barang-barang bekas karena brandnya di Indonesia nggak ada. Kalaupun ada mahal. Betul. Nah, Masuk di sini yang beli dulu pun artis-artis, Kang. iya kita juga sempat beli Cimol. Oh, antum Cibadak. artis? Bukan Cibadak dulu sebelum Oh, iya. jadi artis saya suka belanjanya di Cibadak karena murahnya itu. Iya. Bener kan? Bener. Dan belinya tuh karung-karungan dulu. Karena para artis yang murah. belanja di sana, Jadi mahal. jadi kita ke sana. Oh, iya, Gitu. benar-benar. Tapi ada satu hal yang pernah dibahas. Itu dia. Dan Yaitu? kita sebagai pelaku bisnis, Iya. kita perlu banget mengetahui hukum muamalahnya itu. Iya, dari sudut pandang syariahnya seperti apa. Dan jarang orang yang mau tahu tentang itu. Alhamdulillah hadir Ustadz guru kita. Karya, Guru ya. kita Ustadz Amin Nur Baiz kita undang ya. khusus ngebahas tentang thrifting dan ini salah satu Pelaku. ngomong pelaku nggak enak ya? Iya, kayak kesannya kayak Jadi- kriminal gitu ya. Jadi sekarang ini penentuan dia di perempatan jalan, apakah kanan boleh atau kiri tidak? Iya, betul. Apakah dilanjut Jangan atau di skip apa? ya, jangan di skip. Nah, teman-teman yang mungkin mempunyai bisnis yang sama, Ya. jual beli thriftingan, mohon disimak dan semoga bermanfaat. Oke, dimulai dari Kang Septian. Berawal tertarik jual thrifting karena apa? Dan apa itu? Coba dijelasin juga nih secara penjelasan. Oke, bismillah ya. Sebetulnya kalau disebut secara keseluruhan thrifting enggak juga karena kan saya cuma niche-nya tuh khusus di topi ya. Topi bekas. Ya, topi bekas. Ini salah satu yang dipakai. Salah satunya yang dipakai. Terus memang dari hobi. Hobi pakai topi. Ya, hobi pakai topi dan memang ya seperti tadi Kang Reda, Kang Uki juga bicarakan kalau bicara thrifting sebenarnya cuma 5 tahun ke belakang Kesini, maksudnya ada istilah modern Viralnya thrifting. ya, kalau dulu mah ya thrifting ya. babe barang bekas atau Ya. cakar atau apalah gitu. Iya. Itu dari orang tua kita juga memang salah satunya sebagai penghematan karena harganya murah tapi kita bisa dapat barang yang bagus. berkualitas asal bisa ngolah gitu Ustaz. Jadi Bisa milih. asal bisa milih betul. Salah satunya sampai mungkin kalau terjun pertamanya itu ketika pandemi. Ketika pandemi online cukup masif untuk berjualan live di Facebook dulu, live di Instagram, itu mulai ada ketertarikan dan salah satu yang penontonnya itu stabil adalah jualan barang second thrifting ini karena banyak kejutan kan. Kalau nonton barang, contoh lah kita bikin brand sendiri yang artikelnya sudah jelas, orang kan akan cenderung bosen dan orang bisa tinggal klik di Shopee gitu, oh mau ukurannya sekian. Tapi kalau barang thrifting tuh setiap kita nge-spill barang tuh memang benar-benar ada kejutan. Karena kita jejerin 500 lah taruh. Itu bisa 500-500-nya berbeda kan, size-nya berbeda, brandnya berbeda. Itu makanya itu yang jadi ketertarikan orang-orang buat menonton Surprise. live. Ya akhirnya kesini kita pelajarin. Kalau dulu ini kita berbicara dari level penjual thrifting ini ya. Yang pertamanya itu yang paling besarnya adalah importir. Importir itu yang berarti kan yang ngedatengin barangnya dari luar ke sini, yang keduanya itu saya sebagai supplier. Jadi saya beli di si importir ini, saya bongkar jadi supplier dan kemudian dibeli oleh reseller yang nantinya akan dijual retail. Nah, itu 3 tahapan orang jual thrifting. Sepengetahuan saya mungkin kapasitas saya bicara di sini juga bukan berarti yang paling tahu ya, mungkin banyak juga pelaku-pelaku lain kan yang lebih senior, lebih apa segala macam. Cuman sepengetahuan saya itu. Sebenarnya kalau polemik thrifting ini udah berpuluh-puluh tahun itu akan selalu begitu Ustaz sirkulasinya. Di akhir tahun
barang akan sulit karena bahasanya tuh akan ada deal-dealan antara importir dan pihak yang berwenang. Nanti di awal tahun berikutnya barang akan mudah masuk karena sudah ada dealnya itu. Nah itu yang pengetahuan yang kita sejauh ini ketahui bahwa barang ini masuk secara tidak legal hanya karena tidak masuk melalui pajak yang resmi lah. Itu yang kita tahu, bekal yang kita bekal yang kita dapatkan untuk berjualan barang ini. Nah, karena menterinya berubah di tahun ini, di Pak Menteri Purbaya ini, semoga Allah merahmati beliau, beliau kan masif banget. Untuk karena isu yang dinaikin ini adalah barang yang kita jual merusak barang penjual UMKM. Pasar UMKM. Pasar UMKM ini merasa dirugikan oleh penjualan barang. Karena kan secara brand kita mungkin menang lah karena ya banyak barang yang branded berkualitas murah, itu kita jual murah. Mungkin itu pertimbangan pemerintah untuk menggencarkan untuk langsung di stop. Untuk tahun ini benar-benar di stop, Ustaz. Nggak ada thrifting lagi. Kalau sebelum Pak Menteri yang baru? Sebelum Pak Menteri masih bocor yang baru, 1-2. Ya, jadi ada semacam sirkulasi di Desember itu pasti bakal barang padahal sudah masuk. Sejatinya ada nggak peraturan yang melarang dengan tegas? Nah, akhirnya setelah ada keputusan dari Pak Menteri Purbaya ini tuh, sebagian kita itu belajar, oh ternyata bukan masalah pajaknya yang dipermasalahkan oleh Bapak Menteri ini. Ternyata memang seolah-olah Indonesia itu memasukkan sampah ke dalam negeri. Yang kedua memang ada teriakan UMKM yang merasa terganggu oleh keberadaan barang thrifting itu. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa larangan itu semenjak tahun 2014 juga sudah ada ya, yang dipublikasikan oleh Letizia Tobing ya. Itu maksudnya melarang barang impor yang baju kan, kan kayak gula nggak boleh ya, beberapa kayak obat nggak boleh yang impor gitu. Nah, itu ada peraturan tertulis. Ya, di sini tuh ada peraturan tertulis, di antaranya tuh di Permendag 47 tahun 2025 pasal 2 Permendag 47 nomor 2025, Menteri Perdagangan menetapkan barang yang dilarang untuk diimpor adalah gula, beras, kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas itu. Gitu. Ini ada pasal lagi nih. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang ditegaskan secara jelas bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Ya, makanya lewat ya tadi ya, nggak lewat jalur resmi. Lewat belakang. Lewat belakang. Mungkin itu yang lebih mirip dengan black market. Market, nah ya. Tapi karena sukingnya udah umum dari dulu, dari tahun kita SMA juga ya udah ada cimol itu udah ada, jadi mungkin dianggap sebagai suatu hal. Tapi dikatakan juga kemarin di berita negara mengalami kerugian sekian T akibat ini kan gitu ya gitu. Nah dari pandang itunya juga tuh gimana? Apa pembahasan kita selesai sampai importir doang ini? Poinnya udah buka dulu ini gimana nih? Karena memang kalau misalkan kan ada aksi ada reaksi ya ketika Pak Menteri mengeluarkan yang seperti itu, maksudnya termasuk ekstrim lah untuk tahun ini ya, karena kan tahun-tahun sebelumnya memang cuman kayak riak-riak aja, akhirnya jalan lagi gitu. Dan Pasar Senen nih, ini percontohannya pasar thrifting terbesar di Jakarta ini kan Senen ya, yang di bawahnya ini jualan thrifting, yang di atasnya ini itu jualan barang baru. KW. Ya mungkin barang lokal juga ada, barang lokal juga ada itu. Jadi koreksi kalau salah, kemarin-kemarin pas lagi panas-panasnya ini Menteri UMKM kan sempat agak membela kita lah ya, agak membela seller-seller kecil kayak kita ini. Beliau juga mendatangi Pasar Senen ini dan akhirnya ada jajak pendapat antara pelaku UMKM dengan produk lokal dan juga pelaku thrifting. Ternyata dari tahun-tahun yang lama juga memang saling, kalau secara kita di bawah ya, memang gangguan itu nggak tahu kerasanya mungkin ke pabriknya kah atau ke apa, karena sebagai pelaku bahkan kita juga ngobrol dengan manajernya Adendi. Si Maha yang di 347 memang dari dulu tuh beriringan, karena barang-barang lokal sebagian besar tidak akan lahir kalau tanpa nyontek barang-barang yang dari thrifting gitulah. Referensi. Referensi karena kan mau beli yang
yang dari tokonya harganya nggak masuk akal. Akhirnya udah kita coba beli yang secondnya aja. Akhirnya dibongkar dan lahirlah si produk-produk lokal yang memang mirip seperti itu. Iya, yang desainnya kan kalau kita bicara thrifting, desainnya ya secara detailnya ya desainnya. Ini thrifting. Ini juga. Aku tanya ke Ustaz. Ini thrifting. Iya, Thrifting. rompi mancing misalnya disebutnya gitu. Jadi memang bahkan dulu sekelas USS, sekelas pasar kalau kita MLF lah. Kalau kita MLF, nah kalau untuk yang produk fashion ini bahkan USS bikin satu koridor, satu booth khusus untuk memang barang-barang si thriftingan ini sampai akhirnya yaitu di tahun ini berakhir karena khawatir ada Budaya kayak ini hanya Indonesia ya? Ada negara yang lain? Kalau di yang lain ada tapi legal. Ada thrifting dan legal. Pemerintahnya melegalkan. Contohnya di negara mana? Jepang, Amerika ada? iya. Jepang ada? Jepang ada. Amerika Pada ngambil dari mana, Malaysia. Pak? Malaysia, Singapura. ada ngambil dari? Para ngambil dari mana? Mereka dari punya sendiri ya, Iya. pre-love-nya masing-masing kan? Karena kan beda kalau pre-love itu kan ya. Kalau Jepang masuknya sama kayak yang masuk ke Indonesia. Jadi barang yang di Jepang sama barang yang di Indonesia tuh masuknya sama. Pre-love-nya ada dari Amerika. Oke. Itu kalau Eropa, betul. Kalau Merek-mereknya itu ya. Kalau mereka diatur oleh pemerintah, ya mungkin kalau untuk dibanding-bandingkan karena kita juga jadi istilahnya apa ya kasarnya kalau berbicara hawa nafsu pengennya kan dihalalkan ya. Jadi kita juga akhirnya cari-cari kenapa ini kok nggak mencontoh dari negara sebelah gitu karena ternyata pemasukan buat negaranya juga bagus. Kalau pajaknya bagus. Ya, kalau pajaknya bagus, kalau regulasinya benar-benar diatur. Oh, karena kalau masuk pajak pasti harganya nggak akan segitu dong. Nah, itu thrifting. betul. Jadi ya serba salah dari sisi itunya. Oke. Mau bahas yang mana dulu nih? Ustaz dari tadi belum mau bahas. Iya belum ngomong nih udah. Pengen Ini denger polemik dari nih. Ustadz ini. Emang udah selesai kan? Jadi langsung penutupannya. Makanya bahas dari importir udah selesai ya? Atau mungkin dari Ada insight lain gitu ya. karena Ketika mungkin sudah orang terdesak. terlanjur tanda kutip sudah banyak di pasaran. Iya. Nah ini dan sudah punya barangnya mungkin kayak reseller kecil dan juga pembeli eceran gimana? Karena barangnya saking banyaknya kalaupun ini mau dikemanain sekarang? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Peduli halal haram memang bagian dari barang langka dalam pembahasannya. Mungkin kalau bagi sebagian orang kan lebih pertimbangan untung rugi, pertimbangan peluang dan seterusnya. Tapi kita punya satu pertimbangan lagi. Pertimbangan ini selamat di akhirat atau tidak. Dan itu yang kita ajak bagi setiap mukmin dalam setiap aktivitas bisnis dan muamalahnya, bahwasanya kedepankan apakah kau nanti selamat atau tidak ketika menghadap Allah, karena kita pasti akan dihisab. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tadi yang diceritakan ya. Pertama kita bahas masalah peraturan pemerintah dulu. Sebenarnya kan kita nggak berkepentingan dari sisi latar belakang kenapa pemerintah membuat aturan A, larangan B dan seterusnya. Karena kita bukan bagian dari orang yang berwenang di area situ. Lain halnya kalau anggota DPR yang bisa mengoreksi peraturan pemerintah, bisa mengajukan perubahan melalui MK dan seterusnya. Tapi ketika sudah jadi peraturan, apapun latar belakangnya, baik latar belakangnya karena masalah nggak pajak, latar belakangnya karena ganggu UMKM, latar belakang karena yang lain, ini yang dilihat adalah ini sudah jadi peraturan, sehingga bukan mencari celah. Oh, tapi kan pertimbangannya kayak gini, pertimbangannya ini ternyata tidak sesuai dengan realita misalnya. Anggaplah misalnya ini ganggu UMKM, tapi kenyataannya UMKM juga terbantu dengan itu. Itu sifatnya apa ya? Mencari celah dalam rangka untuk menghindari disalahkan. Padahal sebenarnya kita masuk kategori orang yang melanggar. Ini kalau dilihat dari keberadaan peraturan. Selama itu ada peraturan, maka mengikat bagi masyarakat. Dan memang prinsip taat kepada pemerintah ini kan bagian dari prinsip Ahlus Sunnah yang cukup berat diterima oleh sebagian. Padahal ini sangat menyelamatkan bagi mereka. Ketertiban di sebuah daerah, di sebuah negeri itu diantaranya adalah mengikuti peraturan. Karena tentu saja peraturan ini dibuat ya dengan berbagai macam pertimbangan. Yang kedua,
terlepas dari itu adalah masalah keberadaan pajak. Jadi memang kita sendiri sepakat bahwa pajak ini tidak atau bukan bagian dari syarat halal transaksi. Artinya begini, bukan syarat sebuah benda ini boleh ditransaksikan jika dia dipajaki. Iya. Dan saya kira pemerintah juga paham akan itu, bahwa bukan syarat transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus dalam posisi barang itu dipajaki. Karena kenyataannya ada banyak sekali barang di sekitar kita yang nggak pakai pajak. Mungkin kalau di Bandung apa? Seblak, cilok, cireng, aci-aci, dan aneka makanan-makanan pinggir jalan. Kalau di Jawa kan ada gedok, cenil, dan seterusnya. Itu semuanya nggak ada pajak. Sehingga para penjual yang ada di pasar-pasar nggak ada istilah PPN 10%. Ya. Kita beli pukis misalnya 1 bungkus harganya 12.000, ini PPN-nya 10%, enggak ada. Artinya masyarakat kita sendiri pun paham bahwasanya bukan syarat dalam sebuah transaksi itu harus dipajaki. Nah, selanjutnya yang disebut dengan black market misalnya. Terus bagaimana kalau statusnya itu adalah barang black market? Black market ini kan beragam ya. Ada black market yang artinya barang yang terlarang untuk beredar, ya, seperti obat-obatan terlarang, senjata dan seterusnya. Nah, yang jelas ini sangat berbahaya bagi masyarakat, sehingga mencoba mentransaksikan itu, ya, ini pelanggaran berat. Yang kedua, black market dalam arti dia barang KW, sehingga dia melanggar hak orang lain. Nah, ini jelas kedoliman terhadap pemilik brand. Yang ketiga, barang black market dalam arti dia tidak dipajaki. Nah, untuk yang ketiga ini bukan syarat untuk transaksi harus kena pajak. Transaksi itu dilakukan saling ridho, kemudian memenuhi ketentuan halal haramnya, memenuhi ketentuan syarat sah jual beli, selesai. Misalnya thrifting, tidak ada goror. Kemudian pemerintah melegalkan. Karena tadi katanya ada satu sisi di mana pemerintah kadang membolehkan, kadang melarang. Nah, pas saat pemerintah melegalkan sehingga bisa masuk, intinya bisa beredar di negara ini, maka statusnya selama tidak ada goror, tidak melanggar pemerintah, kemudian di sini tidak dipajaki, ya halal saja untuk ditransaksikan. Cuman kembali lagi ke poin pertama tadi, ada nggak peraturan pemerintah yang tegas? Kalau tadi disebutkan beberapa komoditas seperti gula, beras dan seterusnya, ini dilarang, berarti ya seharusnya kita tidak mencoba untuk mengimpor maupun mengedarkan, karena jelas melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah. Pantesan baju kita nggak laku-laku ya. Coba ini tolong topinya copot dulu. Nah, tadi menjual ya. Nah, sekarang kita sebagai pembeli, Ustaz. Nah, kadang-kadang kita tahu nih thrifting, tapi ini murah, bagus ya. Kita nggak jual, tapi kita lihat beli. Bahkan kadang-kadang di toko thrifting tuh dia bilang ada sebagian yang thrifting, ada yang KW, bercampur aja semuanya gitu. Kita nggak bisa tahu mana yang thrifting, mana yang itu. Bahkan bilangnya juga bukan original gitu. Nah, itu sebagai pembelinya kita gimana? Kita udah menjauh aja atau gimana baiknya, Ustaz? Kalau sudah jelas tahu Thrifting itu bermasalah, baik dari sisi melanggar hak orang lain kayak KW ya, atau thrifting yang jelas ini melanggar peraturan. ya kelar semua udah. Ya seharusnya jangan ikut terlibat di situ dengan cara membelinya. Ini hasil pelanggaran. Beda halnya kalau misalnya, oh ini thrifting yang dibolehkan, ada bagian thrifting yang boleh misalnya, terus dan tidak KW, ya, insya Allah tidak masalah. Sebenarnya ini Ustadz, kita balik lagi ke latar belakang kenapa tema ini diajukan ya. Ana juga mengajukan ke Ahreda. Jadi kalau kita nyari di online itu hukum thrifting dan lain-lain itu hanya sebatas beli kucing dalam karung, karena kan kita nggak tahu apa isinya di dalamnya. Satu bal itu nggak ya, tahu. Kalau sekarang masih seiring perkembangannya waktu, bahkan kita bisa video call ke supplier. Jadi barang apa aja yang mau dimasukkan ke dalam bal itu kita akan tahu. Suppliernya ini tahu ilmu tentang goror apa gimana? Dikasih tahu ini goror, oh iya, karena belajar dulu. Mungkin karena ternyata dari USA ini masuknya tuh ke Pakistan. Jadi si penyortir ini tuh adanya di Pakistan. Di Pakistan ke Thailand kan. Nah, nanti kalau itu yang sekarang ya, maksudnya yang sekarang beredar di kita tuh memang kalau yang besarnya kan ini jadi
kita tuh jadi kebagi dua akhirnya, yang besar itu benar-benar stop dan sekarang jualan barang KW karena barang KW ternyata masuknya lebih lancar dan diperbolehkan. Apa namanya? Barang apa ya? White label. White label. Jadi barang-barang yang yang bisa kita brandin sendiri. Ya, dari itu bukan KW. White label berarti nggak ada brand. Nggak ada brand. Nah, itu yang KW atuh. Bukan KW ya. Tapi nantinya akan jadi si white labelnya akan Tapi ya jadi di KW-nya sama nanti yang udah nyampe ke kita. Itu mah urusannya dia. Akan jadi Adidas, white labelnya akan jadi Oh, yang masuknya itu udah berupa Adidas. Cuma belum ada label. belum ada label. Oh, kirain kosongan. Kalau yang kosongan itu kan permainan orang lokal kan, Orang lokal yang pesen. nanti akan dijual di online lah gitu. Oh, yang KW-nya juga ada white label. Dan pas di rapat, jadi ada perwakilan thrifting lah yang akhirnya rapat dengan DPR. Ya, MPR DPR. Akhirnya kalau untuk khusus untuk tahun ini memang karena sebesar itu impact-nya, akhirnya ada beberapa perwakilan yang dipanggil. Sampai salah satunya teman kita juga memfasilitasi dari Ansa. Karena sempat manggil juga tuh pengusaha thrifting yang cukup besar lah di Jakarta karena mereka yang dipanggil sama Menteri UMKM dan lain-lain. Yang dari UMKM tuh ya si white label ini, karena kalau kita nyablon sendiri itu HPP-nya taruh 50.000 gitu. Tapi kalau dari si white label ini bisa 100.000 jual 6 pieces yang gitu-gitu, Ustaz. Jadi keluhan yang sebenarnya tuh bukan dari thrifting. Ya, jadi untuk tahun ini tuh akhirnya si thrifting sama UMKM tuh karena UMKM yang dihembuskan isunya kan bahwa merasa terganggu, akhirnya bersatu. Istilah bersatu gitu. Melawan white label ya ta. Ya, melawan si barang-barang yang sesungguhnya gitu. Nah, itu cuman ya balik lagi kalau undang-undang. Ya, undang-undang dan itu kebagi duanya itu yang importir besarnya itu kan karena kontaineran. Yang masuk tuh yang di pelabuhan ditahan. Nah, kami ini yang masih mencoba untuk bertahan jualan. Iya, bertahan jualan karena memang mata pencarian dan terlalu mencintai terlalu perlu di-guide ya. Ya itu jadi ada satu celah tadi mungkin yang kita sempat bingung. Posisi barang sudah berada di pelabuhan ya. Ya. Kemudian untuk bisa mengeluarkan lobby ini kan tentu ada sesuatu ya. Betul. Ada sogok lah, riswah. Atau memang dia kebijakan yang resmi? Wallahu ta'ala alam. Kayaknya sih kan masuknya kalau nggak lewat bea cukai kan itu jadi permasalahan sama pemerintah itu kan. Jadi berarti gini Ustadz, solusinya mereka yang sudah ada barangnya di Bandung, misalnya udah siap. Ini barangnya diapain? Karena kemungkinan besar mungkin mereka masih berharap ke depannya pemerintah akan menghalalkan ini. Ya, barang yang ini gimana nih statusnya? Apakah kita tunggu pemerintah sampai menghalalkan atau statusnya ini barang udah jadi barang nggak bisa, gimana nih? Kalau sayang kan zatnya kan tidak ada perubahan ya. Dia adalah barang yang sifatnya mubah, sehingga mau ditunggu maupun dibiarkan dia tidak akan berubah dari status mubah. Cuman kembali kepada secara peraturan yang sudah di dalam ini boleh nggak kemudian terus diedarkan. Nah itu mungkin perlu tanya ke dinas terkait, karena sudah terlanjur ini kita punya barang thrifting yang sudah ada di dalam. Ini anggaplah misalnya sisa-sisa yang kemarin. Kalau kemudian kebijakan dari pemerintah mengizinkan untuk dilepas, ya insya Allah sah-sah saja untuk ditransaksikan. Saja dibakar ya. Jadi mungkin bisa terbuka saja, transparan untuk itu. Karena kan masalah seperti ini sebab ada kaitannya dengan peraturan ya. Berarti kita kembalikan ke peraturan atau kebijakan. Peraturan atau kebijakan. Kebijakan itu berarti dia mungkin tidak sejalan dengan aturan, tapi atas kebijaksanaan oleh pihak yang berwenang. Berarti kalau beliau datang ke dinas terkait, ini saya ada barang gini-gini, tapi saya mohon izin untuk dihalalkan. Terus kalau dari sananya bilang oke boleh, itu bisa buat dia. Jadi bukan dihalalkan ya, diizinkan untuk beredar. Menjual ya. Kalau diizinkan ya sah-sah saja. Berarti itu kan antum kan ada komunitas kan, ada perwakilan yang bisa menyampaikan tadi ke DPR aspirasinya itu ya. Bisa ada. Jadi kalau sebatas yang Ana tahu sampai saat ini ya, karena kan ternyata barangnya juga masih bisa masuk. Nah itu kebagi dua itu, yang besar, importir besar yang memang sudah berpuluh-puluh tahun bermain di sini tuh udah stop lah. Udah nggak tahu sekarang mereka mainannya apa. Nah
Ada lagi satu yang pejuang-pejuang kayak kita ini yang mencoba untuk gimana caranya bisa tetap masukin barang second. Akhirnya kan ada yang berangkat langsung ke Thailand, dan jadi jalurnya tapi tetap mungkin ya secara jalurnya karena barangnya sedikit jadi beli pribadi. Iya, jadi jatuhnya kalau sekarang jadi jatuhnya bukan import yang gede-gedean yang bermasalah, tapi memang masuk. Dan pengalaman Ana terakhir Ana ambil barang itu, semua barang tuh sudah dalam posisi disobek, Ustaz. Sudah posisinya tidak terpacking dengan rapi lah. Ketika Ana tanyakan ke pihak yang mengirim itu diperiksa sama dinas terkait lah dengan disobek bungkusnya. Ya, maksudnya dilihat isinya apa gitu. Jadi sampai akhirnya masuk ke kita lah. Gitu. Berarti diizinkan yang kecil-kecil kayak gini? Yang kecil-kecil ini walau alam. Karena setahu kami ya kalau kita belanja di luar negeri selama tidak memenuhi kan ada batasan ya. Bukan harga kayaknya. Selama tidak melebihi harga sekian boleh dibawa bebas keluar masuk. Seperti kalau saya pulang umroh kan nggak usah lapor cukai, bahkan diizinkan umroh lanjut aja. Padahal mungkin dalam itu kita bawa parfum banyak, bawa artinya diizinkan sama pemerintah model-model kayak gini atas kebijakan. Sekarang, takutnya kan kalau ya itu mudah-mudahan jadi salah satu yang langka antara halal dan haram ini kan karena yang tidak diperbolehkan itu bal itu berbentuk karung kan. Pada akhirnya supplier kita tuh karena bakal tertahankah atau apakah nantinya di pelabuhan, akhirnya bentuknya itu datang ke kita tuh udah box sekarang. Kardus. Jadi sudah dipecah menjadi kardus sehingga di pelabuhan pun bisa dicek sedemikian rupa. Karena kalau misalkan ngomongin jaket, sepatu itu juga bukan ranah Ana ya, karena itu yang jadi kalau secara perbandingan Ustaz, apa yang Ana mainkan ini si topi ini kalau dari 100 bal yang masuk nyelipnya cuma 1-2. Nyelip apanya? Nyelip balnya itu isinya cuma 1-2. Jadi memang jarang. Nah, di antara pakaian. Iya, di antara pakaian tuh misalnya 100 bal masuk bahkan satu kontainer tuh sampai 300 sampai 400 itu yang nyelip paling 3 sampai 4. Nah, itu direbutin. Nah, sampai akhirnya sekarang bisa langsung kontak dengan supplier yang bongkar langsung, kita bisa langsung video call, ini nanti masukin ya ke box. Jadi kayak kita belanja aja, cuman ya itu nyebrang ke sininya itu tutup mata atau jadi nyebrang ke sininya itu nggak nanya-nanya, tahu-tahu nyampe aja. Cuman kita bukan importin ya, maksudnya beli barang yang sudah ada di sini yang sudah nyampe. Ini maksudnya dari sisi mana? Dari sisi kejelasannya? Kalau kejelasannya kan berarti tadi sudah pesan udah jelas ya. Bisa video call dan. Ya, betul. Kalau dari sisi gorornya kayaknya hampir enggak ada. Ataupun ada terlalu kecil. Itu sisi nyebrangnya itu. Ya kembali ke tadi, Pak. Pemerintah tadi. Muternya kan ini melanggar peraturan atau tidak. Kalaupun melanggar ada kebijakan yang legal atau tidak. Saat balik yang tadi kan kalau yang sisi impor itu ya kita balikin lagi ke undang-undang. Tapi sisi kayak misalkan kita ke Jepang ataupun ke Filipina atau mana yang kita bisa beli langsung. Jatuhnya kayak kita beli pribadi dalam jumlah maksimal yang ada di koper. Jadi kayak kita ya beli di sana aja gitu. Karena aturan di sana boleh. Sana tapi boleh. Kita bawa pulang sini. Kita bawa pulang sininya kayak ya karena bukan tadi Ustaz bilang harganya bukan harga yang branded yang di batas harga berapa yang harus dicukai gitu. Atau kalau umroh kan sekarang ada batas ini juga Ustaz. Masuk cukai juga untuk umroh kalau kita bawa parfumnya lebih dari 10 misalkan. Tumblernya lebih dari 10. Iya, karena udah tahu mereka ini. Kalau ini ada unsur penjualan. Ada penjualan di sini, nggak mungkin untuk oleh-oleh aja gitu. Nah kalau kita bawa ada misalkan maskapai maksimal 2 koper misalkan. Nah dia beli di Jepang itu cuma 2 koper tambah mungkin ekstra bagasi. Dan dia masuknya ya sebagai kayak orang turis datang dari luar negeri aja. Nah, ini gimana Ustaz? Beda dengan importir tadi. Ya kalau sudah pemerintah kan biasanya kurang lebih dia akan ngecek ya, dengan standar yang mereka punya. Anggaplah misalnya petugas bea cukai itu tahu dan mereka membiarkan ya, alhamdulillah berarti bisa
bisa dipakai dan mau dijual pun berhak karena dia sudah memiliki itu. Ada orang jamaah umroh itu kulaan cadar itu banyak sekali. Saya pernah bawa 700 cadar, San. Masya Allah. Jualan. Titipan orang tapi bukan aja. bukan bekas kan ya? Bukan. Baru. Iya. Baru. Dan itu kayaknya oke-oke aja masuk. Sampai sekarang udah enggak, San. Sekarang udah enggak. Sekarang tuh Bea Cukai udah tahu. Bahkan tertahan dan dipanggil orang-orang yang punya jumlahnya misalkan Sarkia udah 40 pieces ke atas, udah ketahuan, San. Ini bakal kulakan nih. Kayak tumbler lebih dari 10, udah nggak normal nih, ini jualan nih. Ya diikuti saja seperti peraturan yang berlaku. Oh berarti kalau misalkan kita antum kesana beli sendiri. Singapura ke Jepang. Ya, tapi kalau nggak dalam jumlah besar kan rugi di Rugi ongkos. bolak-baliknya. Safar boleh ya gitu ya? Karena bisnis ya. Ya kecuali kalau punya keluarga di sana. Ya, itu juga harus diperhatikan ya. Kalau Ana sih akhirnya jadi begitu nyari relasi karena kan kemarin sempat ada itu yang distributor sama saya di Thailand. Muhammad namanya. Jadi Ana sempat video call. Iya, jadi just tip-nya tapi barang di toko karena kan di Thailand tuh sering ada diskon-diskon gitu. Tolong Mas, tapi kalau itu resmi memang ada pakai apa? DHL ya, apa yang gitu. Iya, pakai gitu. Semacam ekspedisinya resmi lah. Gitu. Cuman yang ya ininya apa langkahnya ini kenapa Ana minta untuk dipertemukan tuh ya kedepannya kalau misalkan ya mungkin minta izin ya jual yang sudah ada karena lumayan juga ada ribuan di rumah. Minta aja ke pemerintah gimana tuh? Izinnya ke Ustaz atau ke dinas? Saya tidak punya wewenang. Iya betul. Maksudnya ya tapi kan ada kalimatnya kalau misalkan minta izin dulu gitu. Kalau kita diskusi sama teman-teman kan kalimat itu nggak kedengar ya, maksudnya masih kata aja lah, labas aja lah gitu. Itu wewenang mereka dan di posisi ini kan awalnya sempat terjadi pelanggaran ya. Iya. Kalau ini Ustadz tadi dibilang luar negeri ya, misalnya kita punya teman luar negeri, dia yang beli barang-barangnya, terus ngirim ke kita, otomatis bukan kayak tadi langsung ya, bukan kayak thrifting, tapi tetap kita mengimpor baju bekas tapi melalui dia. Apakah itu mengakali atau jadi boleh, Ustaz? Jadi saya punya teman luar negeri, di sana dijual thrifting boleh sama pemerintahnya kan ya. Nah, dia thrifting barang-barang di Thailand ya. Nah, barang itu keluarnya misalnya dari Jepang, datang ke Thailand. Nah, dia dapat tuh barang-barangnya, terus kita video callan. Itu barang thrifting ya? Oh iya, saya pesan, kirim ke saya, kirim berapa juta. Pakai jalur resmi gitu ya? Kayak ngirim langsung nggak lewat cukai kan kalau gitu kan. Nah itu apakah itu termasuk mengelabui juga atau enggak itu? Kan nggak mungkin nggak lewat cukai. Kalau misalnya karena ada batasan tadi itu ya. Iya pasti kan. Dan yang kayak DHL atau misalnya pakai yang dikit-dikit ya, biasanya akan diizinkan. Kalau dikit tadi ya. Dikit. Kalau dikitnya masuk berarti apakah tetap kena larangan mengimpor baju bekas itu, Ustaz? Itu yang apakah ya? Jadi bukan bagian diimpornya yang tidak boleh mengimpor baju bekasnya, apa tetap kena gitu dengan cara seperti itu? Akal-akalan. Iya, takut apakah itu termasuk mengakali? Ini jumlahnya nggak besar, mungkin saya cuma hanya beli 5 baju dari Thailand. Mungkin bisa juga, misalkan dia ngirimnya box-box kecil. Box-box maksimal. Iya, maksimal. Ya. Jadi banyak kotaknya. Iya. Permasalahannya bukan di jumlah box itunya, tapi tadi aturan pemerintahnya itu apakah tetap kena atau enggak gitu. Wallahu alam, intinya selama dia bisa masuk dan bisa kita miliki di sini, kita legal untuk menjual. Gimana? Blank. Gimana Ustaz? Kalau seorang muslim dihadapkan dengan seperti ini, blank, ahsannya seperti apa? Tentu saja kan kasusnya beda dengan importir yang main skala besar. Ya. Dan itulah yang menjadi perhatian pemerintah. Dengan cuman sebatas bawa oleh-oleh 10, kirim cuman beli 5 dan seterusnya. Yang ini masih diizinkan. Selama diizinkan masuk, kita berhak memiliki, berarti konsekuensinya adalah kita berhak untuk menjual. Berarti intinya pemain-pemain thrifting ini mencari tahu belinya di mana gitu, Ustaz. Kalau misalkan tahu dari importir dan jalur-jalur yang seperti itu, dihindari. Nah, yang tadi sudah terlanjur kita fokus itu ya. Jadi ini kan dulunya sempat masuk melalui cara yang bermasalah tadi. Nah, karena sempat bermasalah, ibaratnya gini ya. Saya pernah melakukan tindakan yang salah, tapi nggak ketahuan. Nah, sekarang hasil itu ada. Nah, berikutnya kan berarti saya harus minta izin nih.
Karena kemarin nggak ketahuan gimana ini. Sampai dijawab boleh gitu Ustaz. Ya kalau misalnya dia bilang tolong kembalikan. Atau kalau dia bilang ya boleh aja diedarin karena sudah di dalam. Ya mungkin ikhtiar DM akun Tetap iya. Iya, dinas tetap. terkait didatangin Karena memang untuk tindak lanjutnya juga masih jalan sih, maksudnya Iya, ada beberapa fraksi yang Membela. yang coba untuk Ya mudah-mudahan masih ada ruang untuk itu. betul insyaallah. Kalau tidak Ya siap-siapin CV untuk melamar di mana. Mungkin ini Khairum butuh. kemarin kan udah jelas kayaknya itu mah ya. Iya, Insya jadi Allah. dari Banget. akar atasnya dulu. Itu dulu. Akar atasnya dulu. Jadi ke bawah-bawahnya ya mengikuti dari peraturan. Ada Iya, undang-undangnya permasalahannya. Kecuali ya itu ketika nanti teman-teman komunitas drifting itu membawa kabar baik bahwa ternyata yang sudah masuk ya udah silakan dihabisin gitu misalkan, atau siapa tahu ya karena bersatunya dengan UMKM ya kan. Iya. Bersatunya UMKM siapa tahu nanti Akhirnya ada ini ya, ada peraturan yang karena kan sifatnya Sifatnya kebijakan. Kebijakan. Jadi mungkin kebijakan. Dari sisi penjual, dari sisi pembeli kita juga berarti harus. Kalau sudah legal itu, insya Allah tidak masalah. Ya. Sementara ini sambil nunggu pemerintah. Kalau yang sekarang berarti pembeli yang tergiur dengan barang-barang bagus juga stop dulu San. Jika di posisi kita ragu, ya. Ragu itu kan berarti ada sisi syubhat. Barang syubhat Maka jadinya. sebaiknya mungkin ya sudahlah, kita tidak perlu untuk memaksakan diri memiliki kayak gitu. Teman-teman juga kita sarankan ya, apa sih arti dari nilai barang branded itu? Yang kalaupun dipakai ya sama sebagaimana barang yang tidak punya brand tertentu. Iya. Selain karena dia merasa pengen mendapatkan validasi kalau aku punya barang branded, Branded mahal. atau barang mahal walaupun dia belinya dengan beli bekas ya. Iya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan ala tasma'un innal badadata minal iman. Dengerin ya. Sesungguhnya al badada itu penampilan sederhana, tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang punya materi. Itu minal iman, bagian dari sifat orang yang beriman. Dan dulu Nabi SAW juga perintahkan kepada para sahabat ayam tasya hafian ahyanan, agar nggak pakai sandal ketika jalan kaki, Bagian dari sebenarnya. karena itu dalam rangka untuk melatih Kesederhanaan. sederhana dalam hidup, tawadhu berpenampilan. Tapi bukan berarti menjelek-jelekan diri San. Jadi bukan tampil jelek, tapi dia tampil sederhana dan tidak menampakkan kemewahan. Sekarang kan model flexing ya. Iya sih. Jadi mungkin hasrat duniawi akan demikian muncul di permukaan karena circle. Sehingga fenomena seperti ini kalau di kampung, di daerah, di tempat kami di Jogja nggak begitu kelihatan. Kan dia pakai brand itu orang nggak ngerti itu brand apa. Oke. Iya, Tapi lain halnya dengan kota mode seperti seperti Bandung. Iya. Jogja tapi tahu sama saya. Tahu sama saya tahu. Tahu. yang sudah pernah pakai tahu. Zat, lagi Zat. Nasihat buat ya secara khusus bagi teman-teman yang ya mungkin salah satu nafkahnya, mungkin bukan salah satunya, memang Satu-satunya. Iya. ya qadarullah ya, karena bukan dia mencari belum ada informasi tentang kajian khusus thrifting ini, walaupun dicari-cari, antum nyari-cari kan? Cari-cari gitu. Bahkan pernah lihat juga yang perdebatan itu yang pro terhadap thrifting itu bilang bahwa pemerintah karena gagal menyiapkan lapangan pekerja, makanya kita nyari kerja di sini, katanya kayak gitu. Oke. Nasihat buat khususnya teman-teman yang berada di sana dan juga secara umum buat pegiat bisnis yang ya mencari nafkah yang halal. Ya, intinya jangan pernah kita beranggapan bahwa sumber rezeki kita hanya satu, yaitu pekerjaan ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Dia yang menjamin rezeki bagi para hambanya. Wa ma min dabatin fil ard wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Dan Allah menegaskan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun.
Allah mengatakan bahwasanya di langit itu ada rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Ini adalah satu kebenaran demi Rabb langit dan bumi sebagaimana annakum tantiqun, yang kalian ucapkan. Maksudnya begini. Kita itu tidak mungkin bicara pinjem lisan orang. Sehingga yang diucapkan Kang Uki yaitu ucapan Kang Uki. Yang saya ucapkan adalah saya ucapkan. Sebagaimana ucapan itu tidak bisa ditukar dengan lisan orang lain, rezeki juga tidak bisa ditukar ke orang lain. Maka kalaupun misalnya ada sedikit terancam, kalau ini dilarang nanti gimana? Ini bukan satu-satunya sumber pendapatan kamu, masih banyak sumber pendapatan yang lain. Sama kayak orang hijrah ya. Hijrah dari thrifting. Agak lucu ya, Masya Allah. Tapi ini belum pada posisi final ya. Oh iya, untuk barang yang masih ada sudah di harapan. dalam, ada harapan yang sudah berada di dalam, barangkali bisa nanti dicarikan celah untuk bisa dijual. Mau nangis ya? Ada yang mau borongan? Jualan di sini. Jualan. jiwa Oh, antum mau live di sini? jiwa penjualnya langsung tiba-tiba terusik. Oh, antum tawarin ke DPR yang suka, mungkin Bapak DPR suka Simpan kopi lagi di ini, sana. gitu. Oke, jelas terima ya, kasih Allah. Kang Septian atas kehadirannya. Saya setidaknya ketika teman-teman yang dunia bisnisnya thrifting mencari tentang halal haramnya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu jawaban. Cerah juga ya. Cerah juga, dan semoga ini bukan mutlak tidak boleh, karena seperti tadi dibilang. Kalau saya sih nunggu aja karena sampai nanti 10 tahun kalau cepat tahu dibolehin. Ya, dan ini kan barangnya barang yang nggak expired ya, insya Allah.